akan membahas mengenai mata kuliah financial market dan institution, khususnya membahas mengenai pasar sekuritas dan mekanisme perdagangannya. Jadi seperti pernah disampaikan di awal gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita mengadop atau mengacu pada Miskin dan Ikins tahun 2021 ya. Fokusnya adalah pada pasar saham ya, atau sering juga dikatakan sebagai equity market ya, dan pasar obligasi atau bond market. Jadi boleh dikata bahwa dua pilar ini gitu ya, pasar saham dan pasar obligasi itu adalah dua pilar utama dalam sistem keuangan global gitu ya. Ya, jadi ini yang kita akan bahas ya, bagaimana struktur pasarnya, mekanisme perdagangannya, kemudian bagaimana menganalisis efisiensi dari suatu pasar ya. Karena seringkali dikatakan bahwa yang dicari itu adalah pasar yang efisien. Tapi apakah itu realistis? Nanti kan kita lihat bersama. Kemudian kita akan bahas tentang regulasi dan dampak gitu ya. Karena regulasi pasti itu bicara tentang aturan gitu ya. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Nah, dampak dari aturan, dampak dari informasi, kan bicara pasar pasti bicara tentang informasi ya. Itu ada yang memanfaatkannya secara legal dan ada juga yang memanfaatkannya secara ilegal. Nanti kita akan bahas itu. Dan terakhir mengenai studi kasus gitu ya. Nah, ini teman-teman semua, saya apa bisa begini besar ya, mungkin lebih besar gitu ya. Jadi struktur dan fungsi pasar saham ya dan obligasi. Jadi kita mungkin sering mendengar ya tentang ada suatu emiten atau sebuah perusahaan yang akan melakukan go public ya. Jadi si perusahaan ini atau emiten ini ketika akan menjual sahamnya yang baru, seri terbaru gitu ya, itu perlu untuk menjualnya di pasar. Tapi pasar itu dibagi menjadi dua teman-teman, ada pasar primer dan ada pasar sekunder gitu ya. Pasar primer ini adalah pasar atau tempat ya untuk menerbitkan sekuritas baru. Jadi misalnya ada IPO atau initial public offering gitu ya, IPO. Investor membeli langsung ke emitennya atau perusahaan yang menerbitkan sahamnya gitu, yang baru itu tadi gitu ya. Jadi ini khusus untuk sekuritas baru gitu ya. Nah, ketika sudah berjalan 3 bulan gitu ya, maka dengan seri yang tadi masih baru tadi kan sudah tidak baru lagi gitu ya. Maka kalau sudah pernah diterbitkan di pasar primer, maka akan pindah diperjualbelikan ke pasar sekunder. Nah, kalau tadi investornya itu beli langsung ke emitennya, yaitu perusahaan penerbitnya, tapi di pasar sekunder itu antar investor. Jadi misalnya investor tadi jual, ada yang beli investor lain. Nah, jadi itu yang terjadi bukan antara investor dengan emiten lagi, tapi antar investor gitu ya. Misalnya Bursa Efek Indonesia itu yang terjadi adalah jual beli saham antar investor gitu ya. Atau yang di luar negeri itu New York Stock Exchange ya, atau Nasdaq, pernah dengar Nasdaq di Amerika juga, tapi khusus untuk pasar yang menjual barang-barang atau saham-saham yang mengenai teknologi gitu ya, inovasi, misalnya seperti Apple, Facebook gitu. Itu kan mereka jualnya di Nasdaq gitu ya. Nah, bukan di New York Stock Exchange. Jadi kalau New York Stock Exchange itu lebih ke New York itu lebih ke ini spesialisnya untuk saham-saham perusahaan blue chip gitu loh. Jadi bukan untuk yang bergerak di bidang teknologi atau inovasi ya. Nah, contoh dari suatu emiten yang menjual pertama kali itu terjadi, ambil kasus misalnya pada PT Goto gitu ya. Goto itu kan dia melakukan IPO pertama kali dan dijualnya di pasar primer teman-teman ya. Seperti kita ketahui
Nah, ketika sahamnya itu sudah bukan baru lagi, maka diperjualkan untuk sehari-hari, maka itu terjadi di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Dan itu namanya pasar sekunder, ya. Nah, apa yang bisa kita pahami gitu ya. Jadi pasar saham tadi yang kita bahas gitu ya, ada pasar primer, pasar sekunder. Itu tujuannya adalah untuk memobilisasi dana. Jadi siapa yang butuh dana dan siapa yang kelebihan dana. Jadi memang pasar keuangan ini, bisa itu pasar saham atau pasar obligasi, dua-duanya berfungsi untuk sebagai tempat untuk memobilisasi dana, dalam arti menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana, dalam arti itu adalah investor, dengan pihak yang membutuhkan dana, misalnya pemerintah atau perusahaan gitu ya. Itulah gitu tempatnya gitu ya, pasar saham dan pasar obligasi ini. Nah, bagaimana fungsinya dalam ekonomi gitu ya, mungkin kita kaitkan dengan ekonomi. Jadi pasar saham dan pasar obligasi, dia kedua pilar ini punya fungsi yang berbeda, namun saling berinteraksi ya, dalam hal tadi alokasi modal gitu ya, kemudian untuk stabilitas keuangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena teman-teman, orang yang membutuhkan uang, dana, artinya dia butuh modal ya kan. Nah, tinggal nanti lihat jangka waktunya. Mungkin untuk jangka pendek bisa ke pasar saham karena anytime mereka bisa jual. Tapi ke pasar obligasi mungkin untuk investasi di barang-barang modal. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Jadi perlu dinikmati atau tidak bisa jangkauannya panjang lah, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Ini kita bisa gunakan dengan di pasar obligasi ya. Nah, fungsi dari dua pasar ini teman-teman semua, seperti tadi disampaikan, adalah untuk memobilisasi dana ya. Di pasar saham seperti kita ketahui bersama ya, itu bicara tentang equity. Saham itu kan artinya kepemilikan. Dengan membeli saham artinya perusahaan mendapatkan investor. Investor itu menjadi pemilik. Nah, jadi punya ya. Jadi tidak dalam bentuk menambah hutang seperti kita membeli obligasi, ya kan? Kalau dalam obligasi seperti kita ketahui bersama, artinya ini adalah mendapatkan pinjaman yang mesti dikembalikan pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama dan memberikan reward berupa kupon untuk jangka waktu yang telah disepakati tadi, gitu ya. Nah, kemudian untuk ekonomi, indeks saham ini sering kita dengar ya, IHSG misalnya gitu ya, indeks saham ya, mencerminkan kepercayaan investor. Nah, isu yang sekarang sedang beredar adalah indeks saham kita itu sedang naik ya, sepanjang sejarah itu menembus angka di atas 8.000 ya. Dulu kan tidak pernah kita seperti itu. Dan ini artinya mencerminkan kepercayaan para investor. Kita bisa bayangkan atau kita tahu bersama bahwa investor ini pasti ada dari dalam dan ada dari luar, gitu kan. Nah, dengan kepercayaan ini artinya arus uang gitu ya, arus dana itu bermain gitu ya di pasar bursa, dan ini bisa memberi indikator bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi, gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dengan membeli saham ya, seperti kita ketahui, maka ada peluang bagi investor yang membeli saham ini untuk mendapatkan dividen dan capital gain ya. Jadi kalau dividen kan artinya dana ini atau saham yang kita beli itu kan kita beli, kita simpan, dan kita menunggu sampai nanti rapat umum pemegang saham, sampai akhirnya misalkan perusahaan tersebut laba, maka kita akan menunggu dividennya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengendap begitu saja gitu ya, uang yang kita
alokasikan dalam bentuk saham tadi pada suatu emiten tertentu gitu ya, kita mau menjadi trader, jadi kita ingin memanfaatkan ketika ada selisih harga beli dengan harga jual gitu ya. Ketika ada selisih dan itu selisihnya adalah positif, maka kita mendapatkan capital gain, ya kan? Nah, jadi motivasi dari orang membeli saham itu kan dua hal itu, untuk dapatkan dividen atau dia ingin mendapatkan capital gain atau spread itu ya, dari spread antara harga beli dengan harga jualnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk hutang kan tidak seperti itu, ya kan? Dia akan kita mengalokasikan, misalnya kita nih beli bond gitu ya, beli obligasi. Artinya ini kita meminjamkan uang kita, dan biasanya untuk proyek yang jangka menengah, jangka panjang nantinya, gitu kan. Dan kita tidak bisa cairkan pada kapan saja kita mau, ya kan, tergantung nanti obligasinya bentuk apa. Nah, kemudian instrumennya itu bisa bervariasi, karena bond itu didiversifikasikan, ada yang bond 0 kupon, ada yang bond yang bisa dikonversi menjadi saham gitu ya. Nah, itu ditujukan untuk mengendalikan resiko, karena kan yang bicara tentang jangka panjang artinya ada ketidakpastian, dan kita tahu bersama ketidakpastian itu artinya ada resiko, ya kan. Jadi dengan mendiversifikasikan beberapa bentuk bond gitu ya, atau bentuk obligasi, itu artinya atau mencerminkan adanya diversifikasi resiko gitu ya. Kemudian ketika kita membeli bond, kita akan dijanjikan mendapatkan yield obligasi gitu atau kupon gitu ya, yang mencerminkan bahwa di situ ada kewajiban dari yang meminjam gitu ya, ya betul, yang meminjam itu untuk memberikan kupon bunga ya kepada yang meminjamkan uang, ya kan, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwa ketika kita membeli obligasi, maka ada kewajiban dari penerbit obligasi untuk memberikan bunga kepada yang membeli obligasi gitu ya, pada pembelinya. Nah, ketika persentase dari obligasi itu tinggi, mencerminkan di situ ada resiko. Ya, ada resiko yang sudah ditanggung dan dimasukkan ke dalam bunga tersebut. Gitu ya. Karena tentunya si pembeli tidak mau mengambil resiko, ya kan. Resiko itu harus ditanggung oleh penerbitnya. Nah, penerbit mengalokasikanlah gitu ya, mendefinisikanlah atau mendefinitifkan berapa persentase dari yield obligasinya itu. Nah, itu mencerminkan ada resiko kredit di sana, gitu ya. Oke. Mungkin saya perlu juga ya jelaskan mengenai hal ini ya, bahwa di pemerintah kita kan mendengar juga atau sering kali menyimak di berita di media sosial gitu ya, bahwa pemerintah kita juga mengeluarkan yang namanya obligasi pemerintah ya, atau SUN, surat utang negara. Nah, surat utang negara ini teman-teman menjadi indikator ya tingkat kepercayaan dari pasar global gitu ya terhadap stabilitas dari ekonomi dari negara kita gitu ya. Kita ketika banyak orang membeli gitu ya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa negara kita itu mampu untuk membayar bunga dari obligasi tersebut gitu ya. Kan kalau misalnya kita anggap lagi nih ya, misalnya kita mau berhutang gitu ya, ada orang yang berhutang, kita kan akan lihat dulu orang ini bisa nggak nih bayarnya gitu kan. Nah, ketika kita memberi hutang gitu ya kepada orang tersebut, artinya orang ini diberi kepercayaan dong gitu ya, bisa bayar bunga plus hutangnya. Nah, demikian hal juga dengan suatu negara ya, ketika mengeluarkan surat utang negara dan orang beramai-ramai ingin membeli gitu ya surat hutangnya, artinya menjadi indikator kepercayaan bahwa negara ini pasti bisa bayar hutang dan bunganya gitu ya. Oke.
Berikutnya, ini dia adalah mekanisme perdagangan dari sekuritas global ya. Jadi ada 3 bursa gitu ya, yang menunjukkan variasi ya dalam struktur pasar kita. Namun tujuannya sama ya. Jadi untuk menyediakan platform yang efisien, platform yang transparan gitu ya. Nah, 3 pasar ini misalnya ada yaitu tipe pasarnya atau ini bukan tidak langsung tipe pasar nih sebenarnya. Mestinya di sini ada bursa ya. Bursa kita mau membandingkan bursa yang global ya dengan yang ada di kita. Nah, contoh misalnya ini sistem tipe pasar sistem itu ini biasanya New York Stock Exchange gitu ya. Nah, New York Stock Exchange ini tipe pasarnya itu mereka adalah lelang gitu ya. Lelang ini agak membingungkan ini ya bentuknya. Jadi sistemnya untuk sebentar ini bacanya ini karena dia dealer. Kalau dealer tuh Nasdaq. Oh gini teman-teman, ini New York Stock Exchange tipe pasarnya lelang, betul, lelang dealer hybrid. Kenapa disebut hybrid? Karena ada yang tipenya lelang, ada yang tipenya dealer gitu. Jadi di lelang ada yang dia punya dealer yang dipercaya untuk mengelola jual beli sahamnya gitu ya. Nah, di sini untuk New York Stock Exchange gitu ya, ini ya, New York Stock Exchange ini sistemnya elektronik dan spesialis. Jadi tidak semuanya berbasis elektronik, tapi ada juga yang membutuhkan spesialis di sana yang dipercaya gitu ya untuk mengelola pasar bursanya gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya penyedia likuiditas gitu ya. Kenapa dalam sebuah pasar itu butuh penyedia likuiditas? Karena supaya harga dari suatu saham itu tidak terlalu volatil ya, volatil itu artinya naik turun terlalu drastis gitu ya, maka perlu untuk ada yang menjamin bahwa akan terjaga gitu ya stabilitas harganya. Nah, untuk itu perlu ada penjamin likuiditas. Jadi kalau di New York Stock Exchange ya, DMM ini adalah suatu perusahaan yang ditunjuk resmi oleh bursa untuk dia menjaga tadi kelancaran dari perdagangan saham tertentu. Jadi satu saham satu DMM gitu ya. Nah, tujuannya tadi seperti disampaikan dia untuk menjaga stabilitas dari harganya. Ya, supaya tadi tidak terlalu volatil tadi, terlalu naiknya tuh terlalu naik turun misalnya gitu ya. Nah, jadi itulah kalau yang New York Stock Exchange gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini tuh adalah Nasdaq nih ya. Nasdaq kan dealer market. Kalau Nasdaq kan pasar bursa juga gitu ya, tapi dia khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang inovasi teknologi gitu ya, seperti Apple, Facebook gitu ya. Ini mereka jual sahamnya di Nasdaq dan pasarnya tidak ada secara real itu tidak ada gitu, seperti bursa kan, bursa efek kan kita ada gitu ya, tapi ini tidak ada teman-teman. Jadi mereka benar-benar digital semuanya gitu ya, tidak perlu ketemu, kemudian pasarnya juga bertemu secara digital gitu ya, jadi elektronik penuh, makanya disebut sebagai elektronik penuh. Nah, penyedia likuiditasnya, nah kalau ini ya, kalau untuk di Nasdaq penyedia likuiditasnya adalah market makers. Siapa mereka gitu ya? Ini adalah perusahaan sekuritas
ya, yang atau bisa dikatakan juga sebagai lembaga keuangan gitu ya, yang dengan sukarela dia menyediakan likuiditas itu untuk misalnya menampilkan harga beli atau bid ya, sering dikatakan bid, dengan harga jual atau S untuk saham tertentu ya, untuk saham tertentu. Jadi mereka tidak ditunjuk resmi seperti yang ada di New York Stock Exchange gitu ya, tapi mereka dengan kesediaannya gitu ya, menyediakan likuiditas untuk saham tertentu dengan menampilkan berapa harga beli dan harga jualnya gitu ya. Tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan ketika ada selisih antara harga beli dengan harga jual gitu ya. Nah, fokus perusahaannya seperti disampaikan ini adalah untuk teknologi, untuk startup gitu ya, itu menjualnya di Nasdaq. Nah, kalau untuk New York Stock Exchange untuk saham-saham blue chip gitu ya, yang bagus-bagus, perusahaan pemerintah, bank pemerintah gitu ya, yang mapan-mapan. Nah, bagaimana dengan IDX, Indonesian Stock Exchange gitu ya? Kalau ini di kita gitu ya, di Indonesia itu menggunakan sistem ini nih, JATS ya, Jakarta Automatics, kayaknya apa sih, trading ya, trading system. Jadi murni gitu ya, elektronik, tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi ya, namanya menggunakan teknologi tentunya akan lebih cepat ketimbang yang manual ya kan. Nah, setiap bursa itu yang tipe pasarnya order driven. Jadi kalau misalnya ada demand ya, maka muncullah gitu ya, siapa yang mau jual gitu, karena ada permintaan. Nah, dan berlakulah harga hukum permintaan dan hukum permintaan. Jadi ketika ada ada over demand gitu ya, banyak permintaan, maka harga akan naik. Tapi kalau over supply maka harga akan turun. Itu kan yang terjadi di kita ya kan. Nah, bagaimana untuk penyedia likuiditas? Nah, ini tidak ada lembaganya, tapi tergantung siapa yang mau untuk menjaminnya gitu ya, siapa yang mau menjaminnya gitu ya. Jadi ini tidak ada seperti New York Exchange atau Nasdaq yang ada lembaganya gitu yang mau untuk bersedia untuk menyediakan likuiditasnya ya. Fokus perusahaannya kita untuk domestik dan juga untuk luar gitu ya, untuk asing. Jadi dan tidak mengkelompok-kelompokkan bahwa ini karena kita hanya ada satu ya di Indonesia itu, yaitu Indonesian Stock Exchange itu saja. Nah, akan tetapi ya, namun demikian New York Stock Exchange dan Nasdaq ini di Amerika Serikat seringkali digunakan sebagai pembanding dalam hal studi internasional, teman-teman semua gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang efisiensi pasar. Isu ini seringkali disampaikan ya, bagaimana yang diharapkan dalam suatu pasar bursa adalah pasar yang efisien gitu ya. Nah, menurut Fama gitu ya, Fama di tahun 70, Eugene Fama, pasar yang efisien itu adalah ketika harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang paling penting dalam pasar atau bursa itu adalah ketersediaan informasi gitu ya. Nah, dikatakan itu adalah pasarnya, bentuk efisiensinya itu adalah strong gitu ya, artinya mencerminkan semua informasi baik publik maupun non publik. Tapi hampir tidak ada pasar yang seperti ini gitu ya. Bisa dibayangkan ketika ada pasar yang efisien, artinya mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalnya pasarnya semuanya efisien, maka tidak ada istilah bahwa saya bisa beli harga saham saham Mercy dengan harga Avanza gitu ya kan. Nah, kemudian pasar yang kedua efisiensi yaitu semi strong form. Nah, kalau ini mencerminkan semua informasi publik gitu ya. Jadi analisis fundamental itu tidak efektif gitu ya. Publik itu artinya berita gitu ya. Jadi lebih ke informasi atau isu yang beredar di masyarakat gitu ya. Orang tidak memperhatikan fundamentalnya gitu ya. Bagaimana siapa yang
eh, ya, sebenarnya fundamental itu termasuk laporan keuangan sih gitu ya, bagaimana likuiditasnya, leverage-nya, siapa orang-orang yang menjadi duduk di direksi, siapa komisarisnya gitu kan. Nah, itu berada di semi strong ya. Kemudian yang di weak form itu hanya mencerminkan data-data historis. Jadi analisis teknikalnya nggak efektif, artinya hanya memperhatikan tren dari kalau analisis teknikal itu. Bahwa nih kalau misalnya setelah 3 tahun pasti dia akan turun, setelah 3 tahun dia akan naik. Nah itu artinya weak form gitu ya. Nah bentuk semi strong adalah kondisi ideal yang diupayakan bursa efek melalui keterbukaan informasi. Nah ini jadi dasar bagi penilaian transparansi indeks dan regulasi pasar modal gitu ya. Nah apa yang dikritik dari tadi teori yang dikatakan oleh Fama tadi gitu ya, efisiensi market hypothesis gitu ya, bahwa dari ini ya EMH ini gitu ya, ada terjadi anomali pasar ya, bahwa di realitanya pasar modern itu menunjukkan adanya kelemahan gitu ya dari efisiensi market tadi. Kenapa ada anomali gitu ya? Karena didorong oleh perilaku investor yang bias, jadi tidak seperti yang disangkakan, yang diprediksi gitu ya. Dan terjadilah anomali harga yang kita tidak bisa jelaskan dengan orasional kita gitu ya. Contoh misalnya ya, ada anomali yang umum sekali di Januari, itu ada dikenal sebagai Januari effect. Apa itu? Saham cenderung naik secara tidak normal pada bulan Januari. Itu ada. Kalian silahkan untuk melakukan riset tentang itu ya. Kemudian ada momentum effect. Momentum effect itu adalah ketika saham yang naik itu cenderung terus naik dalam jangka pendek. Jadi naik tiba-tiba, tapi tidak akan terus ya, karena hanya dalam jangka pendek saja, dia akan turun juga gitu ya, momentum effect. Jadi ketika naik mungkin kita pertahankan dulu gitu ya, jadi kita menjadi ambil keputusan, tapi ketika kita belum bisa beli gitu ya. Tapi kalau misalnya itu baru permulaan dari suatu momentum, mungkin kita segera bisa beli gitu ya saham tersebut, karena dalam waktu dekat akan cenderung naik gitu ya. Nah kemudian ada anomali yang namanya value versus growth anomali. Jadi saham yang under value dinilai lebih rendah itu mengungguli saham pertumbuhan. Jadi saham yang diekspektasi akan terjadi growth gitu ya dalam jangka panjang. Nah itulah yang menjadi kritik bagi teori yang tadi disampaikan tadi tentang efisiensi market hipotesis tadi yang dikatakan oleh Eugene Fama gitu ya. Nah apa yang perlu dilakukan gitu ya, apa yang atau harus yang kita pahami gitu ya, bahwa sebenarnya anomali ini teman-teman itu menjadi apa ya, cikal bakal dari bidang behavior of finance ya, karena tadi ya perilaku itu menjadi berubah gitu ya. Nah dan yang harus kita pahami bahwa pasar itu tidak selalu rasional gitu ya, bahwa kalau yang punya informasi seluruhnya dia pasti akan dapatkan harga yang cocok dengan saham tersebut. Akan terjadi namanya saham under value dan saham over value gitu ya. Nah peluang ini karena tadi ya ada yang over value dan ada yang under value tadi bisa muncul gitu ya, dan menimbulkan yang namanya peluang ya. Tapi ingat ini sementara teman-teman, tidak untuk selamanya, makanya disebut anomali pasar, dan ini hanya sementara saja gitu ya. Yang kita perlu perhatikan adalah trennya gitu ya, trennya dan beberapa kebiasaan yang sering terjadi gitu ya. Itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa dan semuanya gitu ya. Nah teman-teman semua dalam ilmu pasar keuangan gitu ya, pasar uang, pasar modal gitu ya, ada istilah yang namanya insider trading gitu ya, dan integritas pasar.
insider trading itu adalah transaksi yang terjadi berdasarkan informasi non publik. Artinya informasi ini tidak disampaikan kepada publik. Contoh misalnya ya, pada tahun 2008, kalian belum akhir kali ya, atau Garuda Indonesia deh, Garuda Indonesia tahun 2019 itu orang kan nggak tahu kalau Garuda itu ternyata sedang nggak bagus gitu ya. Orang menyangka bahwa BUMN itu pasti oke gitu ya. Nah tahun 2019 itu ternyata bobrok dalamnya gitu ya, dan akhirnya terjun bebas juga sahamnya gitu. Nah ini menjadi pelajaran penting bahwa ketika orang kan pada saat ternyata tahu harga saham Garuda itu akan turun, orang yang sudah tahu bahwa ada masalah di manajemennya, orang buru-buru jual. Nah ketika jual gitu ya, maka ya namanya oversupply ya, nih kan orang banyak jual, akhirnya harganya jadi turun drastis gitu ya. Nah ini mengapa diketahui lebih dulu gitu ya, tanpa ada, ini dilakukan sebelum ada pers conference bahwa Garuda itu bankrupt misalnya, sedang ada masalah dengan manajemennya gitu ya. Nah informasi yang tidak diketahui oleh orang dalam gitu ya, akhirnya dimanfaatkan oleh orang dalam, makanya disebut insider trading ini, untuk dia menjual sahamnya lebih dulu karena pada saat itu harga sahamnya masih tinggi. Nah itu sebenarnya tidak diperkenankan ya dalam etika pasar modal gitu ya, beretika dalam pasar modal. Tapi itu jadi pelajaran penting bahwa memang ada insider trading, insider legal gitu ya, insider trading. Nah dalam insider trading gitu ya, jadi ada praktek jual beli sekuritas itu dengan menggunakan informasi material yang tidak atau belum tersedia di publik. Jadi rusaklah integritas pasarnya. Jadi ada ketidaksetaraan informasi. Yang ini sudah tahu duluan, yang ini belum tahu gitu. Yang sudah duluan tahu dia jual harganya, jual sahamnya dengan harga tinggi. Nah ini karena dia terlambat, dia sudah, kalau dia jual juga harganya sudah anjlok sahamnya, dia terjadilah realisasi kerugian. Tapi selama dia tidak jual sahamnya, maka kerugian tidak terjadi gitu ya. Nah disebut legal dan tidak legal itu ketika misalnya legal ya, dilakukan pelaporan secara resmi. Kalau ilegal artinya menggunakan informasi rahasia sebelum diumumkan kepada publik. Nah itu yang terjadi. Nah ya, jadi sesuai aturannya, maka kalau ada tadinya seperti itu, insider itu wajib melaporkan transaksinya 10 hari kerja gitu ya. Nah ini ada beberapa kasus perbandingan ya, efisiensi pasar. Ini di Amerika Serikat, mereka itu mendekati semi strong efisiensi. Jadi artinya ketika ada perubahan harga gitu ya, dan informasikan kepada publik, maka reaksi dari investornya langsung gitu ya. Jadi mereka semi strong jadi ya, makanya jadi ada reaksi yang cepat dari investor terhadap perubahan harga gitu ya. Nah di Jepang itu semi efisien, dengan kata lain bahwa tetap ada delay gitu ya di sektor tertentu karena budaya dan adanya faktor budaya yang asimetrik informasi. Asimetrik itu berarti ada kesimpang siuran gitu ya informasi ya. Kalau di Indonesia masih lemah efisiensinya. Kenapa? Karena masih ditemukan return yang tidak normal gitu ya beberapa hari setelah dipublikasikan. Kenapa terjadi? Karena lambat dalam menyerap informasi gitu ya. Tapi kalau di India semi strong efisiensi ya. Mereka bereaksi, mereka tuh dalam hal ini adalah investor, bereaksi terhadap makroekonomi moderatnya cepat tapi masih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Misalnya ada perubahan kebijakan atau policy pemerintah gitu ya. Jadi masih ada sentimen itu mempengaruhi dari apa yang akan dilakukan oleh investor di India ya. Nah teman-teman semua, saya ingin membagi bahwa nanti gitu ya, pada saat ujian nanti teman-teman ada kasus seperti ini gitu ya, jadi diminta untuk, jadi salah satu CPMK-nya ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini
adalah salah satunya itu bisa teman-teman mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menghitung return, menghitung growth dari dividen, menghitung dari proyeksi dividen gitu ya, nilai intrinsik saham gitu. Kemudian bisa membandingkannya antara saham yang dinilai under value dan dinilai over value gitu ya. Jadi saya hari ini mau membagi atau mendiskusikan tentang hal ini karena ini nanti akan dikeluarkan pada saat ujian nanti gitu ya. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus gitu ya. Di sini ada saham PT BCA. Nah, ini ada dividennya tahun 2022, 2023 dan 2024 ya. Kemudian ada asumsi. Ya, beginilah kalau orang manajemen ya, membangun asumsi ya kan. Ada asumsi bahwa risk free. Jadi risk free itu kalau kita mengalokasikan berinvestasi pada suatu instrumen gitu ya yang nol resiko gitu ya. Nah, ini rate-nya itu adalah 6%. Jadi risk free rate-nya adalah 6% gitu ya. Misalnya kita di tabungan atau deposito gitu ya, itu risk free-nya. Resikonya yang free-nya ada ini yang harus kita tanggung 6%. Kemudian market risk premium. Jadi situasi perubahan nilai tukar, inflasi itu semuanya diakumulasikan dalam yang namanya market risk premium ya, 5,8%. Kemudian ada lagi beta saham. Beta saham itu adalah resiko yang melekat pada suatu saham gitu ya. Nah, jadi ini kalau ini sahamnya berarti saham BCA. Saham BCA itu ada resiko 0,95 ya dalam kasus ini. Kemudian harga pasar pada saat ini price marketnya adalah per lembarnya 10.200 ya per lembarnya. Nah, kita diminta untuk menghitung require return. Kita pakai model CAPM, Capital Asset Pricing Model. Kemudian menghitung estimasi pertumbuhan dividen ya, growth-nya dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian proyeksi dividen, nilai intrinsiknya pakai model pertumbuhan Gordon, dan membandingkan harga pasar apakah saat ini under value atau over value. Baik, kita akan mulai ya. Nah, menggunakan rumus CAPM, Capital Asset Pricing Model ya. Ini kan ada ya di manajemen investasi ya. Jadi kita hitung dulu nih berapa returnnya ya. Returnnya di sini disimbolkan dalam K ya. Jadi rumusnya adalah risk free ditambah beta dikali dengan market risk premium. Nah, seperti tadi data yang kita peroleh, risk free-nya 0,06 ya, betanya 0,95 kalikan dengan market risk premium. Jadi selesaikan dulu yang perkalian ini teman-teman, hasilnya ini baru tambahkan dengan risk free-nya. Nah, mungkin di sini ada 11,49 berapa. Nah, kalau ribet begitu atau 11,509 gitu ya, kalian boleh bulatkan gitu ya, jadi 11,5 gitu ya. Nah, kemudian sampai sini cukup jelas? Tadi saya cukup jelas, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ini estimasi pertumbuhan dividennya. Jadi growth. Kalau growth, nah kita pakai CAGR ya. Kita pakai CAGR yaitu bentar. Nah, ini capital kompon aset growth ratio kalau nggak salah ya, dari tahun 2022 sampai 2024, ini 2 tahun. Jadi growth-nya hanya ini gitu ya. Ini kan rumusnya ya. Jadi tahun 2024 dibagi 2022 karena kan ngitungnya dari 2022 2024. Dipangkatkan setengah gitu ya. Pangkatkan 1,2, N-nya kan 2, kurangi 1, ini ada rumusnya ya, pangkatan setengah udah rumusnya nih. Ini rumusnya. Nah, kemudian tadi dividennya tahun 2024 itu kan 188, 2022 160 ya kan. Jadi 188 bagi 160 pangkatkan setengah kurangi 1
gitu ya. Nah, kalau ini di 0,5 ini kan pangkat 0,5 itu artinya akar ya. Akar 1,175 jadinya. Jadi diakarkan. Dapatlah akarnya segini, baru kurangi 1. Nah, hasilnya adalah kalau kita persentasekan adalah 8,39. Jadi teman-teman boleh bulatkan menjadi 8,4 ya. Kemudian diminta lagi menghitung proyeksi dividen tahun depan. Jadi D1 gitu ya. Kalau D1 kita tentukan dulu D0-nya. D0-nya berarti tahun 2024 ya kan. 2024 growth-nya. Nah, itu yang mau kita lihat. Growth-nya tadi sudah ketemu ya. Growth-nya tadi ini 8,4. Nah, atau mau 0,839 juga boleh. Ini selesaikan dulu yang ada dalam kurung ya. Jadi 1,0839 kalikan 188. Jadi teman-teman selesaikan dulu yang ada dalam kurung ini gitu ya. Baru nanti kalikan. Nah, hasilnya ini. Ya, jadi 204. Itu proyeksi dividennya di tahun kemudian, jadi 2025-nya ini dividennya. Nah, berapa intrinsik saham kalau pakai model Gordon gitu ya, pertumbuhan Gordon, rumusnya ini gitu ya. Nah, kan yang dicari ini kan nilai intrinsik, value intrinsiknya ya. Jadi dividen 1 dibagi K kurangi growth-nya gitu ya. Dividen satunya kan ini ya tadi 203,7 gitu ya. Atau 204 gitu ya, kalau mau beli itu juga boleh. K-nya tadi udah ya 0,11,51%. Growth-nya 8,39 atau 0,0839. Masukkan teman-teman ke sini. Yang ini selesaikan dulu yang di bawah. Kalau sudah dapat baru bagi. Hasilnya ini. Gitu ya. Kalau mau dibulatkan ya boleh ke atas atau boleh ke bawah. Gitu ya, antara range-nya 6.500 sampai 6.550. Itu nilai intrinsik sahamnya, gitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana perbandingannya dengan harga pasar? Itu apakah over value atau under value, ya kan? Over value atau under value. Nah, kalau kita lihat tadi kan harga pasarnya seperti tadi dalam soal diketahui adalah harga pasarnya adalah 10.200. Nah, harga pasarnya itu 10.200, padahal nilai intrinsiknya itu hanya 6.500. Artinya saham ini overvalue. Jadi pasar itu menilai lebih si saham tersebut, maka disebut overvalue. Jadi harga pasar jauh dari nilai intrinsiknya. Berapa selisihnya? Ya tinggal kurangi. Jadi ya 10.200 kurangi 6.500 bagi 10.200 kali 100%, 36%. Nah, itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah? Sampai di sini